Selamat pagi, saya Andreas Pedipilor, Guru Asuransi. Dan dalam Insurance Channel saat ini dalam segmen promosi. I'm not gonna lie, daughter had fun, Yagi, her brain fried. My lady Papa Zenny, had her lady popping Molly. Pagi hari ini kita kedatangan tamu yang hebat sekali, yaitu seorang penulis begitu banyak buku-buku perasuransian. Siapa dia? Pak Irfan Raharjo. Pak Irfan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Freddy. Terima kasih atas kedatangan Bapak di dalam Insurance Channel ini. Dan kemudian saya ingin tahu, Bapak itu mulai menulis kapan, Pak? Ya, kalau bicara penulis, saya itu menulis sejak SMA. Nggak mungkin, berarti Bapak nggak belajar menulis waktu SD? Ya, saya menulis dalam arti terbit di media atau di majalah itu saya di Majalah Hai pertama kali. Majalah Hai, wah. Majalah Hai itu majalah terbitan remaja itu ya? Gramedia ya. Majalah Hai itu di tahun 70-an begitu. Saya menulis di Majalah Hai. Saya berkisah tentang keluarga saya. Gitu ya. Bagaimana saya termasuk keluarga yang kurang beruntung, dalam arti keluarga saya itu bukan keluarga yang utuh secara ekonomi, di mana ada figur ayah yang menjadi tulang punggung ekonomi atau ibu yang berada di rumah. Nah, saya bukan dalam kelompok profil keluarga seperti itu, sehingga saya menulisnya di Majalah Hai. Nah, kemudian Majalah Hai. Berarti dapat honor dong, Pak ya? Ya, dapat honor waktu itu. Mungkin ada 50 perak apa ya, saya lupa. Tapi kemudian setelah itu saya lama tidak menulis. Dan saya menulis itu kemudian setelah saya bekerja di asuransi. Tahun berapa tuh estimasi? Itu di sekitar tahun 99. Saya menulis pertama di majalah asuransi di Kastri dulu ya. Ada majalah apa dulu ya? Proteksi. Gemah Proteksi atau apa ya? Majalah proteksi ya dari dari Proteksi itu yang dari Dai ya. Dai Tapi punya. di Kastri ada majalah. Ada Gemah Kastri. Ya, waktu itu redakturnya orang tua itu siapa dulu itu saya masih ingat. Terus tahun itu saya mulai menulis di majalah Kastri itu, baru kemudian saya menulis di media asuransi yang namanya Proteksi ya. Sebelum media asuransi sekarang, dulu namanya Proteksi. Nah, kemudian saya mulai menulis di media nasional itu di tahun 99 mungkin. Di mana? Di Kompas? Di Kompas. Di Kompas, wow. Di Kompas itu, dulu di Kompas itu bisa muncul setiap minggu saya di Kompas itu. Nulis apa tuh, Pak? Nulis tentang asuransi. Nulis tentang asuransi, laku Pak dijual? Iya, itu saya nulis tentang waktu itu terorisme. Menulis tentang asuransi global begitu ya. Sehingga saya waktu itu bisa menulis di Kompas itu seminggu sekali. Wah, produktif sekali. Dulu Kompas itu masih masih edisi cetak tuh masih mewah sekali. Jadi artinya kita bisa dapat infografis, bisa naruh grafik, bisa dikasih foto kita yang digrafis gitu. Jadi foto dan grafik itu udah mewah lah di Kompas. Selalu ada ya. Itu bisa tiap minggu saya nulis tentang ombudsman, tentang asuransi deposito, tentang gerak langkah asuransi kan global. Tidak mudah masuk Kompas. Oh iya, itu bagaimana cara Bapak? Saya hanya menulis begitu saja. Dari tahun 2001 tuh saya sudah menulis di Kompas. Bahkan kemarin ini, hari Senin itu kemarin saya jumpa dengan wartawan Kompas. Dia salah satu wartawan Kompas di rubrik Humaniora. Dia kenal redaktur yang menangani saya itu Mbak Tati Samhadi. Sampai sekarang masih ada itu Mbak Tati Samhadi. Itu redaktur opini Kompas yang menangani tulisan saya sejak tahun 2001. Baik. Sampai sekarang. Terakhir saya di Kompas itu tahun lalu atau tahun itu berupa artikel ataupun opini. Artikel opini. Dan saya selalu muncul di Kompas cetak. Nah, sejak era digital ini sekarang kan ada Kompas ID, kompas.id, kompas.com. Tapi selalu saya muncul di Kompas cetak. Nah, baru saya dapat clue dari wartawan kemarin bahwa kalau muncul di Kompas cetak itu tidak harus di Kompas ID. Tapi kalau di Kompas ID pasti di Kompas cetak. Pasti di Kompas cetak. Oke. Bukan, artinya kalau
Kompas cetak tuh lebih tinggi dari Oh, di Kompas Kompas ID. ID. Oke, baik. Jadi yang di Kompas ID tidak selalu Kompas cetak, Cetak, tapi oke. Kompas cetak selalu di Kompas ID. Oh, Artinya oke. Kompas cetak itu lebih tinggi, lebih Terahnya lebih tinggi terahnya. lebih makomnya lebih tinggi dibandingkan Kompas ID atau Kompas digital lainnya. Baik. Sehingga saya tidak pernah di Kompas ID sampai sekarang. Paling tidak saya nulis di Kompas itu setahun sekali ya. Nah dari situ saya banyak mengumpulkan tulisan selain di Kompas juga di koran lain, Bisnis Indonesia, Oke, Kontan, Bisnis Indonesia, Kontan, baik. Investor Daily, Infobank. Oke. Wah, semua dong berarti Bapak hampir. Termasuk Jakarta Post, Oke. Asia Insurance Review pun juga Oke. sudah pernah. Jadi saya tuh boleh mengaku diri sebagai orang yang dibesarkan oleh Kompas. Oke. Nah, saya menulis pertama kali di media nasional itu selain tadi yang pertama kan di media asuransi lokal itu di kampus atau media Industri perasuransian, ya, oke. tapi di media cetak nasional itu saya mulai dengan Kompas. Buku pertama Bapak apa saat ini? Yang Bapak tadi sampaikan di tahun 2001 pada waktu Bapak jadi Direktur Asuransi Jasindo, Ya, itu apa judulnya? judulnya Bisnis Asuransi Global. Itu hanya 100 halaman, kumpulan tulisan saya sebelumnya seperti di Bisnis Indonesia, di majalah proteksi, media asuransi dan sebagainya. Saya bukukan tipis, betul buku 100 halaman, tapi saya minta kata pengantar Prof. Sri Adiningsih, Guru Besar UGM, karena saya kenal beliau itu hanya dari aktivitas sosial saya di GMNI waktu itu, terus saya luncurkan di BPWT, moderatornya Pak Eko Supriyanto, itu sudah jadi Pemret Infobank, dan narasumbernya Pak Budi Hartono Purnomo, praktisi perasuransian almarhum ya. Nah, saya sudah di Asuransi Jasindo ketika itu, ya saya puas karena dari situ saya bisa menulis dengan menjadikannya buku pertama saya ketika saya masih sebagai eksekutif di Asuransi Jasindo. Nah, buku kedua di tahun 2013 bertepatan dengan peluncuran pendirian Kupasi di Gedung LIPI. Apa itu Kupasi? Kupasi itu komunitas penulis asuransi yang saya bersama teman-teman 12 orang kita deklarasikan di Gedung LIPI, Jalan Gatot Subroto ketika itu, yang dimulai dengan pembicaraan diskusi di Asuransi Bumi Putra di tahun 2012. Nah, ketika itu saya menghimpun sekitar 12 orang pendiri, diantaranya Pak Freddy Pelar sendiri yang saya sebelumnya jumpai karena buku unit linknya, sehingga menginspirasi saya untuk membuat buku juga dan mendirikan Kupasi. Saya undang pertama yang saya minta untuk share mind sharing itu untuk bertukar pikiran itu Pak Freddy sebelum saya menghimpun 12 orang itu. Terima kasih Bapak. Di Bumi Putra, di situ ada saya undang Pak Kapler, Pak Eris, Pak Sugiarto, Pak Bonar, Pak Asbula, Pak Kasir, Pak Munawar, Pak Mukaror, 12 orang lah seperti kisah sahabat Rasul, kisah 11 nabi, sahabat nabi itu Nabi Isa. Dan itulah dari situ setelah saya mendiskusikan dengan teman-teman beberapa kali pindah rapat di kantor Pak Sugi di Pertamina, di Jasa Raharja, kemudian dideklarasikanlah di Gedung LIPI itu 10 Januari 2013, itu disitulah saya meluncurkan buku saya kedua. Di situ kembali yang menjadi moderator adalah Pak Eko. Oh, Pak Eko, sahabat setia. Ya, sahabat setia karena orangnya lucu, santai gitu, dan baik hati juga. Baik hati sampai sekarang, masih tetap di Infobank dan makin lucu. Dan di situ saya meluncurkan buku bersama pendeklarasian di Kupasi, di mana sebagai deklarator kawan kita Pak Kapler, saya meluncurkan buku, moderatornya Pak Eko, narasumbernya Pak Agustinus Prasetyanto, ekonom yang sekarang jadi anggota Badan Supervisi OJK. Nah, disitulah buku kedua. Terus lama saya tidak menulis, tapi saya sudah mulai menghimpun tulisan saya. Tulisan-tulisan tersebut disimpan. Saya ingin meluncurkan waktu itu apa yang saya alami ketika saya menjadi komisaris independen di Bumi Putra. 2012-2013 itu data begitu banyak, begitu
banyak kekeliruan, kesemrawutan, juga mengenai perjalanan sejarah Bumi Putra yang sudah demikian panjang itu sangat menarik untuk dibukukan, bahkan bisa dijadikan bahan disertasi dari berbagai disiplin ya, dari mulai manajemen risiko, keuangan, akuntansi. Dari situ saya banyak mendapatkan bahan, namun saat itu tidak ada satupun penerbit yang bersedia menerbitkan buku saya tentang Bumi Putra itu. Oke, kenapa? Saya sudah ke percetakan kemana-mana, terutama mereka melihat mengenai isinya yang sangat sensitif mengenai kesemrawutan, ketidakberesan Bumi Putra, sehingga mereka mengalami kesulitan. Mereka tidak berani mengangkat isu ini. Mereka tidak berani. Saya sudah ke Kompas, ke Gramedia, ke Alex Komentido. Saya kalau nggak salah hubungin Pak Freddy juga. Saya ke Tempo, saya ke mana-mana, ke Bisnis Indonesia untuk menerbitkan buku itu. Mereka menilai sensitif karena dianggap itu akan merusak citra asuransi dan terutama menyangkut data perusahaan. Nah, namun satu yang saya bisa dapat dari rencana saya menerbitkan buku itu judul buku itu. Judul buku itu saya dapat dari kawan Johnny Edward. Itu wartawan bisnis Indonesia yang mengedit buku saya itu. Apa judulnya? Memberi judul itu Robohnya Asuransi Kami. Robohnya Asuransi Kami. Nah, Robohnya Asuransi Kami itu diilhami dari buku ini. Ya, ini Robohnya Asuransi Kami. Ya. Oh, ini Kresna. Ini semua judulnya Robohnya Asuransi Kami. Jadi ada Bumi Putra, ada Robohnya Asuransi Kami Bumi Putra, jilid 1, jilid 2 Robohnya Asuransi Kami Jiwasraya, jilid 3 Robohnya Asuransi Kami Pemalitan Krishna Life, jilid 4 adalah Robohnya Asuransi Kami pencabutan izin usaha Warna Arta. Jadi ada 4. Jadi ada 4 robohnya dan saya kemudian saat itu dapat nama Robohnya Asuransi Kami itu pertama kali dari Pak Joni Edward tadi, wartawan bisnis Indonesia yang mengedit buku saya pertama namun tidak pernah bisa diterbitkan. Dia hanya memberi judul yang diilhami dari kumpulan sastra atau buku A.A. Nafis tahun 56. Judulnya Robohnya Suro Kami. Namun kita kemudian memberi nama ini menjadi Robohnya Asuransi Kami. Itu sudah terbitkan belum? Yang Bumi Putra? Yang Bumi Putra itu terbit baru di tahun 2020. 2020. Ya, setelah 7 tahun saya di Bumi Putra baru bisa dan bisa diterbitkan. Siapa yang terbitkan? 2020 itu IPB Press. IPB Press itu IPB, pertama Bumi Putra judulnya Senjakala. Senjakala. Warisan leluhur bangsa begitu ya. Nah, itu November 2020 saya mendapatkan kesempatan menerbitkan buku itu di IPB Press. Kemudian Desember, tidak lama setelah itu Desember saya menerbitkan Robohnya Asuransi Kami Jiwasraya. Itu hanya selang sebulan. 2020 juga? 2020. Kemudian di Februari 2021 saya menerbitkan jilid berikutnya Robohnya Asuransi Kami Pemalitan Asuransi. Berarti Bapak kelihatannya spesialis robohnya Betul. Itu? Spesialis nanti robohnya. Saya akan cerita kemudian 2023 pencabutan izin usaha Warna Arta Life. Nah, yang menarik asuransi Warna Arta Life ini saya pernah minta izin menerbitkan ini sebelum mereka ditutup bahkan. Saat itu masih di pembatasan kegiatan usaha. Saya bicara dengan Evelina waktu itu. Bicara langsung dengan pemiliknya? Ya, saya bicara dengan Evelina, saya minta izin untuk menerbitkan buku. Waktu itu dia keberatan. Keberatan, namun saya juga minta izin Pak Sugiarto karena Pak Sugi itu adalah komisaris di sana. Baik. Jadi setelah mencoba mendapatkan izin dari kedua orang itu, mereka keberatan. Saya baru bisa menerbitkan setelah justru mereka dicabut izin usahanya. Padahal saya sudah merencanakan masih PKU, saya sudah minta izin tapi nggak dikasih. Ya pasti nggak mungkin dikasih karena setelah judulnya aja Robohnya Asuransi Kami. Setelah dicabut baru saya bisa menulis pencabutan Warna Arta Life. Dan ini pun saya minta izin lagi ke Warna Arta melalui lawyernya Harvardi. Beliau ini kurator dan pengurus dari tim likuidasi asuransi Warna Arta Life. Saya minta izin dia. Masih DPO orangnya? Bukan tim orangnya. Evelina masih udah kabur. Jadi bedanya kalau Warna Arta Life ini dia kabur, kalau Krishna Life ini dia kooperatif, dia mau bayar, dia mau selesaikan kewajibannya. Mau selesaikan kewajibannya dengan subordinate loan. Tapi kalau Warna Arta ini lah kabur. Tapi dari 4 judul itu saya kemudian
dinilai oleh masyarakat, terutama para praktisi asuransi, hanya bisa membuat robohnya. Robohnya, asuransi. oke. Kami, maka kemudian saya Stop dulu. Ya. Bapak spesialis robohnya asuransi, Ya. kami 4 buah tuh. Ya. Tapi saya sangat senang sekali Pak Irfan punya cara menuliskan buku ini adalah mengumpulkan tulisan-tulisan beliau di berbagai macam media dan kemudian dirangkum jadi satu, Ya. disusun berdasarkan kronologisnya, jadilah buku. Ya. Ya, jadi itu salah satu cara nulis buku ya, Ya. gitu ya. Ya. Nah, setelah itu Bapak juga bikin apa ini nih? Buku ini kapan nih? Sebelum atau gimana? Kalau ini di antara Krishna Life dan Wanarta Life ini kira-kira di bulan Juli. Juli 2021. Waduh, ini bisnis ingkar janji ini apa isinya, Pak? Jadi asuransi adalah bisnis ingkar janji itu Ya, gimana? asuransi itu sebetulnya ya bisnis ingkar janji. Jadi asuransi adalah bisnis ingkar janji. Bisnis ingkar janji. Gimana? Kemudian saya minta kata pengantar Pak Frans Lamuri. Wah, ini judul kok aneh sekali kok asuransi disebut bisnis ingkar janji. Nah, artinya apa? Bahwa kebanyakan timbul sengketa sehingga selalu menimbulkan kasus ingkar janji atau wan prestasi di asuransi. Tapi ada cara penyelesaiannya, yaitu dengan alternatif penyelesaian sengketa, yaitu melalui mediasi, arbitrase, atau konsultasi dan sebagainya yang bisa ditempuh melalui baik itu BMAI ketika itu atau LANI. Itu judul dari bisnis ingkar janji itu pada dasarnya ingin mengatakan bahwa asuransi itu sering dituduh sebagai ingkar janji dan untuk menyelesaikannya ada alternatif penyelesaiannya bisa di luar pengadilan. Tapi memang betul, ini kalau katakanlah asuransi menjadi bisnis ingkar janji, ini banyak sekali. Ini membuat membuat kecuali mestinya lain kali Bapak mesti tanda tanya, Pak, supaya tidak bisa digugat gitu. Ya, tanda tanya itu usulan dari junior. Betul. Nah, ketika itu Pak Lamuri, wah ini judul yang cerdas sekali mengatakan bisnis ingkar janji, tapi ada solusinya, yaitu menyelesaikannya dengan penyelesaian sengketa. Nah, itulah yang menyebabkan muncul bisnis ingkar janji. Dan ini banyak diminati oleh para lawyer karena mereka melihat kok asuransi ini kok bisa dikatakan ingkar janji. Memang kenyataannya seperti itu. Kenyataannya asuransi adalah bisnis ingkar janji. Ya. Kemudian muncullah setelah banyak kritik kenapa selalu menulis roboh terus, bahkan roboh itu mungkin saya tadinya rencana itu bisa 6 sampai 7 jilid. Setelah Wanarta Life kan ada Aspan, setelah Aspan ada yang bekas Indosurya itu. Indo Life Indosurya Life. Aspan itu sudah 6, ini baru 4. Tapi yang terakhir ada nanti, kalau beberapa, tapi janganlah takutnya nanti malah membuat orang terluka. Ya, belum lagi yang lain-lain yang kecil-kecil. Tapi saya hentikan dulu di situ. Tadinya saya berharap ada narasi baru yang menjadi antitesa dari robohnya asuransi kami ini, yaitu bangkitnya asuransi kami. Karena jangan terus dikatakan roboh, tapi ini bangkitnya asuransi kami. Penulisnya adalah Irfan Raharjo dan Arman Jufri. Ini kedua ini saya kenal. Mereka ini denengkot asuransi, ya. Tapi kemudian mengapa Bapak pede banget nulisnya bangkitnya asuransi kami? Ya, itu dia. Tadinya saya berharap yang menulis itu orang lain. Setelah saya menarasikan atau gagasan tentang betapa fenomena asuransi kita ini menunjukkan runtuhnya sejumlah perusahaan asuransi karena ketidakmampuan membayar klaim dan juga karena mismanagement, juga integritas juga sehingga menimbulkan judul robohnya asuransi kami. Namun saya berharap ada stakeholders lain, para penulis atau pengamat, pemerhati, akademisi yang bisa menuliskan antitesa dari robohnya asuransi kami itu dengan satu optimisme baru gitu ya, dan semangat baru. Namun sampai terbitnya 4 judul robohnya itu tidak juga terjadi buku itu, sehingga sayalah yang menulis kembali bangkitnya. Jadi Bapak sendiri yang membalik. Ya, itu saya membuat antitesa sebagai bentuk tanggung jawab saya yang telah berkecimpung di industri ini selama hampir setengah abad. Sehingga saya tertarik untuk menulisnya sebagai satu optimisme dan jalan baru dengan 3 alasan. Apa alasannya? Yang pertama, karena adanya Undang-Undang P2SK yang memberikan arus utama pada perlindungan konsumen sekaligus pengawasan perilaku pelaku jasa keuangan atau market conduct. Di dalam Undang-Undang P2SK itu sangat kuat arus itu, dan bahkan ada pendekatan baru yang disebut restoratif justice.
Restoratif justice. Di mana kepada para korban asuransi ini tidak selalu harus membuat hukuman pidana pada para eksekutif atau pelaku asuransi, namun harus memberikan ganti rugi kepada para korban asuransi ini. Itu restoratif justice. Jadi bukan sebagai ultimum remedium, itu bukan pidana semata sesuai dengan undang-undang asuransi, tapi juga bisa dilakukan dengan pembayaran ganti rugi sesuai kesepakatan korban dengan pelaku asuransi. Itu pertama optimisme barunya, karena ada perlakuan yang lebih baik kepada konsumen. Yang kedua adalah adanya OJK Jilid 3 ini yang saya melihat sangat proaktif, sangat mendengar, sangat lebih progresif di dalam memperbaiki industri asuransi ini dengan berbagai peraturan. Sekalipun peraturan itu sudah ada lebih dulu, namun yang sekarang jauh lebih progresif. Misalnya soal asuransi jiwa kredit, soal permodalan, soal perlindungan konsumen, soal perilaku pelaku jasa keuangan, dan sebagainya, soal unit link, perlindungan konsumen dan sebagainya, itu diatur jauh lebih rigid. Namun itu tidak berarti bahwa seluruh persoalan asuransi ini selesai dengan hanya membuat peraturan. Karena semakin banyak peraturan juga semakin sulit untuk melakukan pengawasan. Tapi itu satu hal menjadi optimisme baru kami, karena OJK yang lebih proaktif, yang dulu itu nggak pernah mau dengar. Jadi jilid 1, jilid 2? Jilid 1, jilid 2 itu sama sekali tutup mata, tutup telinga. Tidak mau dengar para pelaku, termasuk. Jadi jilid 3 yang lebih bagus, yang kita harapkan. Yang kita harapkan waktu itu bahkan para komisioner OJK itu setiap mau dipertemukan dengan saya tidak pernah ada yang mau bisa. Takut kali, Pak? Takut sekali. Berulang kali saya dipertemukan mengetok pintu untuk bisa berdialog, berinteraksi dengan kami. Saya selaku pengamat waktu itu Saat ini bagaimana? Sangat dihindari. Kalau sekarang sudah pernah ketemu dengan Pak Ugi? Saya sudah ketemu Pak Ugi, tapi belum ada di satu forum. Tapi hubungan tetap berjalan dengan baik, termasuk dengan deputi yang baru sekarang, Pak Iwan Pasila, Pak Juneri, dan beberapa teman-teman di OJK. Saya tetap menjalin hubungan dengan baik dan komunikasi intensif. Hanya di beberapa forum belum sempat bertemu dengan Pak Ugi, tapi saya sudah menyampaikan beberapa poin saya langsung atau tidak langsung, baik melalui media atau para pejabat lain di OJK. Jadi bangkitnya ini punya 3 alasan tadi. Yang ketiga bahwa adanya peta jalan roadmap asuransi yang sudah disusun, yang sebelumnya belum pernah ada. Dulu pernah ada yang disebut arsitektur perasuransian Indonesia, tapi juga tidak bernasib baik, tidak jelas juntrungnya sampai di mana sekarang. Sehingga sekarang dengan adanya peta jalan asuransi ini menimbulkan optimisme baru yang membuat saya membulatkan tekad untuk mewujudkan bangkitnya asuransi kami. Dengan 3 alasan yang tadi saya kemukakan. Restoratif justice, undang-undang P2SK, justice, OJK yang lebih proaktif, ketiga tentang peta jalan dengan dukungan para stakeholder semua. Dan itu menjadi lebih optimis karena diikuti dengan FGD, dengan monitoring, evaluasi terus-menerus oleh asosiasi. Jadi tadi Bapak sampaikan Bapak punya alasan-alasan Bapak optimis bangkitnya asuransi kami. Tapi kalau yang Bapak lihat saat ini terkait tadi dengan masalah integritas perilaku kita, mengenai kegiatan edukasi untuk supaya meningkatkan literasi masyarakat itu bagaimana? Apakah itu tidak penting? Cuman hanya tatanan yang lihat saja? Ya, dari sisi itu memang seperti mis-selling, market conduct, integrity, etika, conflict of interest itu masih terus berlangsung dan bahkan semakin masif. Maka saya ingin menyuarakan satu oase di padang pasir yang kering ini, ketika kering kerontang karena semua orang mengejar kepentingannya sendiri, sangat mengabaikan etika perilaku yang baik dan sebagainya. Maka saya lalu meneriakkan tekad optimisme dengan bangkitnya itu, dengan harapan para pelaku, stakeholder, masyarakat menyadari bahwa industri penting dan perlu dibangkitkan bersama. Mungkinnya ada tulisan bangkitnya asuransi kami jilid 2.
yang menuliskan mengenai integritas, perilaku, market conduct, boleh. ya. Nanti saya tulis sama Pak Kemudian mengenai apa lagi tadi itu, conflict of interest, dan lain-lain segala itu karena menyangkut hal-hal yang sebetulnya mendasar dalam diri kita kan sendiri kan. Ya. Boleh nanti kita tulis lagi setelah tadi kan bangkitnya asuransi kami itu, kalau yang lain selalu dengan subjudul ya, kelompoknya asuransi kami, Warta Life, Presiden Life, Jiwasraya, Bumi Putra. Kalau ini belum ada subjudulnya, jadi mungkin nanti subjudulnya mesti di itu ya. Pendirian etika dan integritas begitu ya. Dan sampai hari ini buku ini sudah kalau tadi kan judulnya promosi ya. Tadi sampai hari ini buku ini sudah diterbitkan kurang lebih 400 eksemplar. Dan itu dengan dukungan sejumlah sponsor perusahaan yang papan atas seperti Tugu Pratama, Tugure, ini promosinya tuh, Aswata, Mypark, Pertalife, dan juga beberapa kantor law firm yang biasa menggunakan jasa saya itu ikut bergabung di situ. Termasuk juga ada adjuster, ada 2 adjuster, ada satu life, ada general insurance, ada reinsurance, ada juga insurance inside channel sebagai insurance inside channel. Ini luar biasa nih. Waduh. Ini satu-satunya podcast yang muncul di buku saya. Belum pernah ada podcast yang muncul. Hidup, I see. Terima kasih. Iya, ini karena Mbak Rini yang kali minta tukar guling. Jadi kalau mau mendapatkan buku ini bagaimana? Mau mendapatkan buku ini mudah, itu bisa hubungi penulisnya. Nanti di sini, di mana di sini? Ya, di bawah sini. Ya, di bawah sini katanya. Di bawah sini. Tapi lebih mudah lagi seperti sekarang banyak dijumpai di marketplace seperti Tokopedia, ada di Tokopedia, Lapak. Tapi kalau di sana nggak bisa dapat tanda tangan penulis. Yang mahal itu tanda tangan penulis. Karena penulisnya itu bisa menularkan virus ketularan bisa menulis. Dan itu dibuktikan di buku ini sudah ada beberapa orang yang ikut duet menulis dengan saya. Termasuk Pak Arman Jufri ini. Terutama Bu Rini itu di sana berkali-kali menulis duet dengan saya dan banyak pemikirannya ikut mewarnai, membidani lahirnya buku ini. Termasuk beberapa tulisan yang ada di Kontan, di Infobank, di Bisnis Indonesia, dia selalu berduet dengan saya. Itu kita harapkan nanti bisa muncul bangkitnya yang lain. Ya, sekarang sedang saya undang beberapa teman lain yang untuk ikut menulis bersama lagi. Jadi kalau misalnya Anda mau punya buku Bangkitnya Asuransi Kami dan semoga betul-betul bangkit asuransinya, ya Anda bisa hubungi Pak Irfan Raharjo sebagai penulis, ataupun juga nanti kami akan kasih deskripsi di bawah. Dan kemudian terakhir nih Pak Irfan, sebelum mengakhiri segmen promosi, ya, mengenai Kupasi. Kan Kupasi judulnya Komunitas Penulis Asuransi Indonesia. Tapi isinya bukan penulis semua. Itu gimana, Pak? Ya, itu dia. Kupasi itu kan saya gagas waktu itu. Saya terus terang yang mengilhami saya mendirikan Kupasi itu karena saya waktu itu sedang menjadi komisaris independen Bumi Putra. Saya tuh melihat 3 foto pendiri Bumi Putra itu yang selalu ada di setiap kantor Bumi Putra. Itu 3 orang itu, satu pakai sandal. Sandal jepit, satu pakai selop Jawa itu yang masuk ke selop gitu. Ya. Yang satu telanjang kaki, pakai pakaian Jawa, pakai beskap, pakai blangkon itu. Itu kalau jualan asuransi kan nggak mungkin seperti itu. Dulu mungkin kali, kalau sekarang nggak mungkin. Artinya kan jualan asuransi kan tidak seperti sekarang berlinte, pakai dasi rapi, pakai parfum dan sebagainya. Nah, mereka ini bertiga menjual asuransi dengan cara itu artinya ada idealisme, ada suatu kepercayaan, ada semangat gotong royong yang terutama. Dari situlah saya mendirikan Kupasi dengan 12 orang itu, dengan harapan Kupasi ini bisa menjadi virus untuk menyebarkan semangat gotong royong, idealisme, profesionalisme dengan melalui tulisan untuk 12 orang itu kemudian kita deklarasikan di Gedung LIPI Januari 2013. Tapi pada saat itu anggotanya belum banyak, jangankan menulis. Asuransi saja bukan barang yang sangat langka, yang tidak banyak orang kenal ya. Kemudian bikin kelompok yang disebut penulis asuransi. Asuransinya saja sudah barang susah, menulis pula kan, sehingga kemudian saya banyak menghimpun orang-orang yang pemerhati atau apapun segala macam, tokoh-tokoh yang diharapkan bisa menulis nantinya.
bukan mengharapkan bisa menulis, tapi public figure itu yang saya harapkan bisa menggait, membawa teman-temannya untuk ikut menulis. Di antaranya para pemimpin redaksi seperti Pobank Mas Eko, Pak Primus dari Investor, Pak Arif Budi dari Pak Ali Gufron. Nah, tokoh-tokoh itulah yang saya undang untuk bergabung di Koopassi agar mereka menjadi figur, menjadi role model, menjadi panutan bagi orang-orang di sekitarnya untuk bisa bergabung di Koopassi, tentu dengan tekad untuk bisa menulis. Namun dengan perjalanan waktu, mereka-mereka yang semakin hari tidak menunjukkan kemampuan menulis atau kemauan, seharusnya lebih bisa berikan capacity building, pendidikan, pelatihan untuk menulis, dan itu diberikan satu program yang terstruktur oleh Koopassi dalam sekian waktu harus bisa menulis. Ini yang sudah kita selalu ingatkan pada pengurus untuk dilakukan, dan pengurus sekarang ini jauh lebih aktif dibandingkan sebelumnya. Sekarang ini adalah ketua yang keempat. Yang pertama Pak almarhum Ketut Sendra, kedua Pak Sakir Sula, ketiga Pak Antoni Japari, keempat Bu Ana Musamin, kemudian kelima ini Pak Wahidin yang jauh lebih aktif karena juga dia penulis dan aktif juga menulis, juga sudah menyelenggarakan beberapa pelatihan penulis, termasuk event-event seminar, webinar. Tapi semangatnya yang saya ingin dorong terus, yang kita ingin para pendiri ini harapkan dari Koopassi sekarang benar-benar satu komunitas penulis, dan sekaligus juga bisa menjadi profit center untuk bisa mengadakan pelatihan-pelatihan yang berbayar yang bisa mendatangkan income bagi organisasi. Oke. Gitu. Jadi pendiri Koopassi berharap nanti Koopassi melakukan mengadakan suatu pelatihan-pelatihan penulis, dan kemudian semua anggota Koopassi yang belum menulis ataupun mungkin belum memiliki kemampuan menulis harap ikut serta supaya pantas disebut sebagai anggota komunitas penulis asal Indonesia. Bila mana tidak, kayaknya gimana ya? Ya klub sepeda tapi nggak bisa bersepeda gitu. Ya, atau nanti jadi komunitas pemerhati penulis. Atau dibagi dua lah, yang satu memang penulis asli, yang satu pengamat doang gitu loh. Gitu ya. Jadi Pak Irfan, saya bangga punya sahabat senior seperti Anda, dan saya ingin berharap Anda pun juga nanti terus menulis buku dan tiada henti. Sekali lagi, Anda jangan mati dulu ya, karena masih banyak pekerjaan rumah kita. Saya kira orang asuransi itu matinya akan terakhir. Mati terakhir. Karena dia harus membayar klaim lebih dulu sebelum mati. Pak Irfan, terima kasih banyak. Demikian segmen promosi di Indonesia Channel yang mengekspos Pak Irfan Raharjo sebagai penulis beberapa buku, dan terakhir bukunya adalah Bangkitnya Asuransi Kami. Dan semoga bermanfaat buat Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak Irfan. Baik, terima kasih Pak Freddy. Sukses selalu ya buat Sama-sama ya. Terima kasih. I'm not gonna lie, daughter had gonna yagi, her brain fried. My lady Papa Zenny, had her lady popping Molly.